Saya sudah siap menunggu panitia mengundang. Selamat malam, Romo. Selamat datang di wilayah Bintara Jaya, lingkungan Vincentius, Paroki Durensawit, Santa Ana, Romo. Senang Romo mengunjungi kami malam ini, khususnya dalam ibadat misa arwah untuk Agustinus Musaid. Bapak Ibu sekalian, selamat datang Bu Korwil dan Bapak Ibu dari lingkungan ya, saya lihat dari lingkungan yang lain di wilayah Bintara Jaya, dan tentu rekan-rekan teman-teman semua di wilayah di lingkungan Vincentius. Selamat malam, dan kita senang berkumpul malam ini dalam rangka 7 hari memperingati 7 hari berpulangnya Pak rekan tercinta kita, teman tercinta kita, Pak Agustinus Musaid. Pak Hasto, seksi liturgi, mungkin ada yang harus diatur. Monggo Pak Agus, Pak Hasto. Terima kasih Pak Usman, Bapak Ketua Lingkungan Vincentius, Paroki Durensawit, Santa Ana. Betul, Bapak Usman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Romo, Bapak Ibu, dan OMK yang hadir lewat virtual Zoom pada kesempatan malam ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, terutama yang diminta oleh Romo, yaitu mengenai mic cuma yang buka cuma Romo, keluarga inti, Bu Rina, Diki, dan Bio, dan juga petugas, dalam hal ini lektor. Jadi mic yang lainnya mohon ditutup. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini kita awali misa peringatan 7 hari berpulangnya Bapak Agustinus Musaid, yang mana akan dipersembahkan oleh Romo Yosepus Edi Mulyono SC, yaitu Vikaris Episkopal KAJ. Untuk itu, mari kita mulai dengan lagu pembuka. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, teristimewa keluarga Bapak Agustinus Musaid, Ibu Rina, Diki, kita. Situasinya tentu kita mengharapkan lebih baik kalau pertemuan ya, tapi nyatanya kita baru bisa ketemu di saat keluarga Bapak Agustinus berduka. Tetapi saya menangkap kalau memperhatikan lagu pembukaan yang tadi dinyanyikan oleh lingkungan, ini lingkungan yang menyanyi tadi ya. Kornya luar biasa, bagus sekali ya. Lingkungan Romo. Lingkungan hebat sekali. Menurut saya seperti penyanyi-penyanyi profesional ya. Berusaha menghibur Ibu Rina sekeluarga yang ditinggalkan oleh Pak Agustinus ya. Lagu yang mengajak kita untuk belajar memahami kasih Tuhan dengan berbagai macam cara. Cara yang sudah dialami oleh Pak Agustinus Musaid sudah kita kenal, Anda semua setidaknya, karena saya tidak mengenal secara pribadi, tetapi dari apa yang disampaikan oleh Mas Yuga, beliau orang yang seorang guru. Guru biasanya mengajar, membuat bisa digugu dan ditiru, bisa dipercaya dan diteladani. Jadi pasti berusaha menjadi yang terbaik di dalam pelayanan di sekolah dasar bertahun-tahun ya, 5 tahun dan 23 tahun kalau nggak salah ya. Lama menjadi guru ini. Jasa juga untuk lingkungan, pernah menjadi ketua lingkungan, dan pasti ada banyak kebaikan lain yang bisa kita kenangkan ya malam ini. Silahkan mengenangkan kebaikan-kebaikan Pak Agustinus Musaid selama perjumpaan bersama lingkungan. Itulah wujud kasih Tuhan. Wujud kasih Tuhan yang lain adalah kita punya istilah orang Katolik, Bapak Agustinus Musaid dipanggil Tuhan. Kalau dipanggil ya ikut ya. Masuk mau nolak. Dipanggil bos saja ikut ya. Apalagi dipanggil oleh Tuhan. Tetapi secara manusiawi ya, kita masih orang yang beraga, pasti ada rasa kehilangan, duka. Biasa bisa ngobrol, tidak bisa ngobrol langsung lagi. Biasa saling melayani, ya, saling membantu, menolong, tidak bisa lagi. Biasanya biasanya istri masih bisa peluk cium, sudah tidak bisa lagi secara langsung. Begitu pula anak-anak. Diki dan kita pasti mengalami duka cita. Maka saya ikut bersimpati atas apapun yang dirasakan oleh Ibu Rina dan keluarga besar bersama Diki dan kita. Mari kita doakan bersama Pak Agustinus Musaid supaya bisa mengalami sukacita kekal bersama Allah dan para kudusnya di surga. Kita percaya, tapi kita juga diundang untuk menjadi rendah hati. Jadi orang beriman itu jangan sombong. Ya. Ikuti aja teladan Kristus yang mengatakan, belajarlah daripadaku karena aku rendah hati, lemah lembut. Kita belajar dari dia. Maka kita merendahkan diri di hadirat Tuhan. Mengakui keberdosaan kita, mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita, agar kita semakin layak ikut serta di dalam perayaan Ekaristi, perayaan syukur atas anugerah kasih Tuhan dengan berbagai macam cara dalam hidup kita, termasuk dalam keluarga
Bapak Agustinus Musa. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan penghiburan, Yesus Guru kehidupan kami, memberi sabda penghiburan kepada kami. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terimalah hambamu, Bapak Agustinus Musahid, yang telah 7 hari kau panggil menghadapmu. Semoga ia boleh menikmati kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Dan anugerahkanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami, dan terutama keluarga yang ditinggalkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Silakan lektor. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali
sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Haleluya, 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 Haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati. Haleluya. Haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu ke mana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, doa peringatan hari ke-7 mengenangkan kekudusan Allah, mengajak kita semua untuk mengenangkan kekudusan Allah yang memanggil saudara kita Agustinus. Kitab Kejadian menyampaikan perwahyuan kepada kita bahwa Allah memberkati dan menguduskan hari ke-7. Tradisi hari ke-7 atau Sabat mau mengundang orang beriman untuk membaktikan seluruh hari itu hanya untuk Tuhan, sumber hidup dan keselamatan manusia. Kita pun sebagai orang beriman diundang selalu mengkhususkan waktu bagi Tuhan dan merindukan Allah yang kudus. Jangan sampai tidak ada waktu untuk Tuhan, padahal Tuhan selalu punya waktu untuk kita. Kalau terbiasa tidak membuat atau menyediakan waktu untuk Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kebiasaan ini terbawa sampai akhir hayat, keterusan, sehingga walau Tuhan punya waktu untuk kita, kita tidak pernah terkoneksi, terhubung dengan Tuhan dalam hidup. Ingat sabda Tuhan, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku." Kita ingat di dalam Mazmur 90 kata-kata ini. "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Hal itu menggambarkan bahwa manusia itu terbatas di hadapan Allah yang tak terbatas. Dalam keterbatasan itu, kita semua manusia diundang memaksimalkan hidup di hadirat Allah, termasuk mengembangkan
hidup kita dengan seluruh potensi kita, dengan terkoneksi, terhubung dengan Allah. Kita mengenal Pak Agustinus Mustahid mengusahakan hidup yang terkoneksi dengan Allah, terhubung dengan Allah. Itu kelihatan pasti dalam hidup berkeluarganya sebagai family man, bapak keluarga yang sangat mencintai istri, sangat mencintai anak-anaknya, memenuhi kebutuhan hidupnya, berusaha sekuat tenaga, memberi makan, minum, jasmani maupun rohani untuk Ibu Rina, Diki, dan kita. Dan bukan hanya di dalam keluarga, dia mengusahakan hidup terkoneksi dengan Tuhan, tetapi di dalam pelayanan, pekerjaannya, karyanya sebagai guru, untuk rekan-rekannya, untuk para muridnya, untuk sekolahnya. Dan kita tahu betapa pentingnya pendidikan itu demi kelangsungan hidup bangsa ini. Jadi saya selalu hormat kepada para guru, ya. Kakak-kakak saya juga semua guru. Bapak saya inginnya punya cita-cita anaknya jadi guru. Dia terkesan dengan guru yang mengajar dia, namanya Murniati. Maka salah satu anaknya dikasih nama seperti gurunya, Murniati. Guru itu selalu harus kita hormati, memberi teladan kepada kita semua apa yang baik, benar, adil, yang pada intinya menjadi jalan kita menuju Allah. Jalan kita untuk terhubung, terkoneksi dengan Allah. Bukan hanya dalam doa, tetapi dalam hidup sehari-hari dengan kaki dan tangan kita, dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan relasi-relasi kita, siapapun yang kita jumpai, siapapun yang kita layani, siapapun yang kita bantu. Saudara-saudara yang terkasih, umumnya kita ingin hidup sepanjang mungkin, bukan? Kalau bisa seperti pemazmur tadi, ya, bisa sampai 70, 80 itu kalau kuat. Tetapi nyatanya kenyataan tidak selalu hidup panjang seperti yang dialami Pak Agustinus Mustahid. Memang Abraham mati pada usia 175 tahun. Tapi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, mau sampai hidup sampai 175 tahun? Saya ragu. Saya ragu, ya. Apalagi kalau setiap hari makanannya Indomie saja. Mau sehat bagaimana, ya? Itu kita harus memikirkan, kalau mau hidup panjang berarti kita harus memikirkan apa yang masuk di dalam tubuh kita. Sarah, istri Abraham, mati pada usia 127 tahun. Ishak 180 tahun, Yakub 140 tahun, Yusuf mati di Mesir 110 tahun. Tetapi Yesus mati tidak sampai 100 tahun, tidak sampai 50 tahun, sampai 33 tahun. Maka kita perlu memikirkan, ya, cita-cita hidup panjang itu harus kita pikirkan ulang. Dahulu sampai sekarang umur panjang itu dicari orang, terutama yang masih menganggap bahwa umur panjang itu berkat, umur pendek itu kutuk. Ya, ini harus kita ubah. Dengan pengalaman Yesus, ini harus kita ubah. Dengan pengalaman Pak Agustinus Mustahid, itu harus kita ubah. Apalagi di masa COVID ini banyak orang meninggal
bahkan umur 30-an ya. Kita harus mengubah. Nyatanya itu bukan kutukan, bukan? Dalam Yesus kita percaya bahwa umur seberapapun bisa menjadi berkat bagi diri kita dan sesama. Yesus yang wafat umur 33 tahun menjadi berkat bagi kita semua. Kalau tidak menjadi berkat bagi kita semua, misa online ini tidak terjadi. Nggak ada orang percaya pada Yesus, bukan? Iya. Karena Yesus jadi berkat untuk kita semua. Pak Agustinus Musaid memang tidak mencapai umur 70 atau 80 seperti kata pemazmur ya. Tetapi kita tahu hidupnya sudah menjadi berkat bagi kita semua, bagi lingkungan, bagi keluarga, bahkan bagi bangsa kita melalui karya pendidikannya. Dia sudah menjadi berkat bagi istri yang sangat mencintai, memberi 2 anak, menemani mendidik mereka berdua menjadi anak-anak Tuhan. Ada kesulitan kadang-kadang ya, tetapi itulah hidup, bagian dari kehidupan ya, kesulitan. Ya. Mereka menjadi orang-orang yang penuh cinta bagi keluarga dan gereja, itu yang kita inginkan. Bagi sesama. Juga Pak Agustinus sudah menjadi berkat bagi lingkungan kita dalam gereja melalui pelayanan, melalui berbagai macam keaktifannya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar apa yang baik dari Pak Agustinus Musaid. Belajar terus terkoneksi dengan Tuhan. Ya, dalam hidup, di dalam doa, di dalam karya nyata sehari-hari. Menyediakan waktu untuk Tuhan melalui karyanya. Dengan demikian, kalau kita yakin bahwa hidup, bahkan kalau pendek, ya, lebih pendek dari kata pemazmur, itu berkat, maka kita akan mengingat, mengenangkan apa-apa yang baik sebagai berkat yang diberikan Tuhan melalui Pak Agustinus Musaid. Kita syukuri itu semua. Semoga berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita kembalikan, kita persembahkan kepada Tuhan bersama dengan Pak Musaid dalam perjalanan rohaninya menuju istilah Injil tadi ya, rumah Bapa yang sudah disediakan Tuhan Yesus. Aneh tapi nyata ya, seringkali perjalanan hidup kita menjadi agak tersendat-sendat karena salah keluarga kita. Perjalanan orang menjadi lancar berkat keluarga kita. Berkat orang-orang yang mencintai kita. Nah, ada pada pilihan pada kita. Mau memudahkan perjalanan rohani orang atau mempersulit perjalanan. Beberapa hari yang lalu ada Romo yang cerita kalau saudaranya sakit keras dan kelihatannya sudah mau wafat tetapi sulit sekali. Jadi hanya sakit terus kesakitan dan rupanya istilah Jawanya itu punya gondelan, punya pegangan, harus dilepaskan. Maka dibuat doa pelepasan untuk orang ini. Sama, hanya kalau kita ingin mendukung kehidupan Pak Agustinus Musaid, kita merelakan dia. Kita hantar dengan doa-doa kita. Sama seperti ketika ada orang yang lumpuh, lalu dihantar saudara-saudaranya kepada Tuhan. Dilancarkan, dihantar kepada Tuhan, diberikan dukungan. Ini cerita
jasmani itu menggambarkan keterlibatan rohani saudara-saudara seiman untuk orang yang membutuhkan doa-doa kita. Untuk orang yang meninggal, yang kita bisa berikan hanya doa-doa. Maka marilah kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Santo Paulus pada umat di Tesalonika ya. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Cocok dengan Injil tadi, bukan? Yesus menjamin murid-muridnya dikumpulkan di dalam rumah Bapa. Maka kita juga diajak untuk move on. Tentu saja butuh waktu, ya, terutama bagi yang paling dekat, bagi Ibu Rina, bagi anak-anak. Tapi pada waktunya kita diajak untuk move on, untuk terus menjalankan hidup warisannya, pesan-pesan Bapak Agustinus Musaid, supaya menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama, bagi semua orang yang kita jumpai. Itulah iman kita, bukan hanya kita akui dan kita rayakan, tetapi juga kita ungkapkan dan wujudkan seperti dalam hidup Bapak Agustinus Musaid yang selalu berusaha untuk terkoneksi dengan Tuhan melalui hidup dalam keluarga, dalam karya, dalam gereja, dan demi bangsa kita. Dengan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan doa-doa kita kepada Tuhan untuk saudara kita terkasih Agustinus Musaid. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu." Mengimani sabda Tuhan Yesus itu, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi arwah saudara kita, Bapak Agustinus Musaid yang telah menghadap Bapa, semoga di tempat yang telah disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang mengimaninya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami sanak keluarga yang ditinggalkannya, semoga Bapa di surga memberikan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan berkat pengharapan yang kuat, mereka meneruskan peziarahan di dunia ini. Kau beri terang dalam meneruskan tugas dan panggilan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang telah meninggal dan yang masih mengharapkan belas kasihan dan kerahiman Allah, semoga berkat kasih Allah dan kerahiman Allah, Dia memberikan pengampunan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir dalam peringatan ini, semoga kami yang telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mampu mengimani janji Yesus Kristus yang terwujud dalam perjuangan hidup dan karya kami sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Saudara-saudara, ini masa pandemi di sekitar kita, bahkan di dalam keluarga kita, banyak yang sakit, banyak yang terinfeksi COVID, menderita isolasi mandiri, dan sebagainya. Mari kita hening senak mengingat mereka, sebut nama mereka di hadirat Tuhan, mohon kesembuhan, perlindungan, damai sejahtera untuk mereka semua. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan padamu pada saat memperingati 7 hari wafat saudara kami, Bapak Agustinus Musaid. Kami serahkan pula kecemasan dan pengharapan kami ke dalam kasih dan gerai-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan padamu, hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan padamu, hasil dari pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa agar persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa kita yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil kembali saudara kami, Bapak Agustinus Musaid 7 hari yang lalu. Berkenanlah menolong saudara kami ini, agar seorang boleh berbahagia dalam kerajaan. Dalam Ekaristi Kudus ini kami mengenangkan kembali kurban Kristus di kayu salib untuk keselamatan kami. Semoga Engkau sekarang ini juga menganugerahkan keselamatan abadi bagi saudara kami, Agustinus Musaid. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang marahim dan penyayang, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, demi Kristus pengantara kami. Sebab dalam diri Kristus harapan kami akan kebangkitan mulia mendapat jaminan yang cemerlang, sehingga kami yang disediakan oleh maut yang tak terelakkan, sungguh dihibur oleh hidup abadi yang dijanjikan. Sebab bagi umat beriman hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan sesudah roboh rumah kami di dunia ini, akan tersedia bagi kami kediaman abadi di surga. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, kami semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku.
Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Agustinus Musai dan Bapak Edi Cahyanto yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Dalam hening kita ingat nama saudara-saudara kita yang sudah wafat, keluarga dan kerabat kita, istimewa di masa pandemi ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Katakan semua orang yang telah berpulang dalam gerai-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu, bersama Santo Agustinus pelindung dari Bapakmu Said yang kami kenangkan. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahinya, beranilah kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Damai Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah
yang yang menghapus menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Anak domba Allah Allah yang yang menghapus menghapus dosa dunia, berilah berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut mengantar kita semua ke dalam hidup yang abadi. Amin. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan kehidupan rohani, tubuh dan darah Yesus Putramu. Kehadirannya memberi keteguhan bagi hidup kami sehari-hari, dalam berusaha memenuhi kehendak-Mu melalui pelayanan dan pekerjaan kami. Semoga hamba-Mu Agustinus Musaid, yang telah 7 hari menghadap-Mu, kini berbahagia bersama-Mu, dan persatukanlah kami kelak dengannya, serta para kudus di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha-Kasih memberkati kita semua, peristiwa keluarga Bapak Agustinus Musaid, dengan berkat pelindungan, kesehatan, dan damai sejahtera, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi untuk arwah Bapak Agustinus Musaid sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil mewartakan kasih Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari pujilah segala bangsa, Maria Bunda penebus. Tak ada
sebagai Bunda yang kudus. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Ya hati Bunda yang tersuci, teladan bagi hidupku. Semoga anakmu selalu seperti sinar hatimu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Saya kembalikan kepada panitia, silahkan. Terima kasih Romo Yosepus Edi Mulyono, SJ, yang telah berkenan mempersembahkan misa memperingati 7 hari berpulangnya Bapak Agustinus Muzahid. Kembali waktu dan kesempatan kami serahkan ke Bapak Ketua Lingkungan, Bapak Usman Sitorus. Monggo Pak Usman. Terima kasih Pak Hasto. Saya terima kasih kepada seksi liturgi yang mengatur acara sedemikian rupa, sangat baik ya. Tadi Pak Agus di pembukaan itu bernyanyi bersama kita, kenangan yang luar biasa ya Bu Rina ya, Vio dan Diki. Saya kira tadi saya tidak bisa memendung air mata melihat Pak Agus dan Bu Rina bersama kita di lingkungan kita bernyanyi bersama. Terima kasih untuk sesi liturgi semuanya. Terima kasih Romo, luar biasa sudah hadir di wilayah kami, di lingkungan kami, dan saya yakin sungguh menguatkan keluarga Bu Rina dan juga kami juga lingkungan Vincentius dan umat di wilayah Bintara Jaya ini benar-benar ikut dikuatkan tadi dengan doa-doa dan juga khotbah dari Romo. Benar Pak Agus ini adalah seorang pelayan di kami. Dia adalah ketua lingkungan yang saya menggantikannya sebagai ketua lingkungan. Dan benar-benar dia sangat terlibat di lingkungan dan di wilayah. Dan dia juga ikut KOR, dan Bu Rina dan juga anak-anaknya semua terlibat. Sungguh memang kami merasa sangat kehilangan. Dan semoga dia menjadi pendoa bagi keluarga. Dan juga Bu Rina kami juga ingin menjadi pendoa untuk kita semua di lingkungan Vincentius. Mungkin kesempatan ini kita berikan kepada keluarga untuk menyampaikan sesuatu atau sepatah dua kata. Silakan. Sebenarnya kami berharap kalau malam ini Bu Rina udah kuat berbicara, ngomong dengan kami, karena sudah seminggu ini 7 hari kami belum pernah mendengar suaranya. Silakan kepada keluarga. Terima kasih kepada Romo Edi Mulyono yang telah mempersembahkan misa pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Usman dan kepada si liturgi Mas Tommy yang telah mempersiapkan segalanya. Dan juga terima kasih kepada saudara-saudara, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga dukungan doa yang sudah diberikan kepada keluarga kami Tuhan, dan semoga Tuhan melimpahkan rahmat kesehatan, tetap semangat dan selalu bersyukur apapun yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkah dalam. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada dari tambahan dari keluarga? Kalau tidak ada lagi, Bu Rina, saya kira meskipun Pak Agus nggak ada,
yakinlah dan kami semua, kita semua adalah juga keluarga besar dari Bu Rina. Kami siap selalu bertukar pikiran, saling mendukung, saling menyokong di lingkungan kita ini. Ada kakaknya dari Bapak, dari suami yang mau menyampaikan sesuatu Monggo, monggo. dari Kampung Sawah. Monggo Pak Timarno. Mic-nya di unmute, Pak. Ya, saya ulangi. Yang terhormat Romo Yosefus Edi Mulyono SJ, yang terhormat juga dari lingkungan Bapak Ibu lingkungan Vincenzius Bintara Jaya. Selamat malam, serta adik-adik OMK yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kami merasakan karena adik saya itu waktu Jakarta pertama bersama saya sama-sama bujang itu tidak ada kata mengeluh, sedikit pun nggak ada. Walaupun itu sakit, itu nggak punya uang, ya nggak pernah mengeluh. Merasain orang juga nggak. Jadi dia itu adanya hanya senyum. Kemudian yang kedua, korelasinya dengan saudara sangat bagus, dengan teman bagus. Karena apa yang saya rasakan, itu kalau keluarga saya ada yang sakit, mesti datang. Kalau istri saya melahirkan, anak-anak saya itu mesti datang. Jadi mereka itu sangat baik. Nah, kemudian juga termasuk untuk di Bintara Jaya, mereka teman-temannya yang satu kampung itu melalui WA, melalui video, itu sering ketemu dengan teman-temannya. Nah, saya gambarkan betapa baiknya adik saya ini mempunyai teman-temannya, sehingga sangat menyayanginya. Kemudian dari sekitar tahun 87-88, dia kan kalau nggak salah di SD Emmanuel. Dia terus mengembangkan untuk belajar, kemudian mengajar di budaya, dan sekarang juga sampai SDN 06 Cakung. Nah, ini artinya apa? Mereka mau benar-benar apa yang disampaikan Romo, mau mengembangkan pendidikan yang ada di sekolahannya. Menjadi teladan, contoh. Itu. Jadi apa yang disampaikan Romo itu benar-benar kita mengikuti jejak teladan adik saya Agustinus Mosahid. Jadi pendiam, kemudian senyum, itu nggak pernah ngeluh. Nah, kemudian Romo, terima kasih yang sebesar-besarnya karena mempersembahkan misa ini sangat mengena terhadap keluarga adik kami, termasuk kami. Jadi memang hidup itu tidak bisa kita harapkan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Jadi kita semua harus menyadari dan pasrah kepada Tuhan. Jadi apa yang terjadi. Kemudian memang benar apa yang disampaikan Romo, sekarang ini pandemi sangat merajalela di mana-mana. Ya, ini saudara adik saya Mosahid, jadi mungkin keponakannya ya, itu yang suaminya hari ini juga dipanggil Tuhan karena COVID. Kemarin keluarganya semua kena. Dan sekarang yang lainnya sembuh, tapi suami dipanggil Tuhan. Termasuk di kampung-kampung pun banyak, termasuk adik saya juga kena di kampung. Jadi memang kita harus benar-benar hati-hati, banyak berdoa, protokol kesehatan perlu kita jaga jarak itu. Sekali lagi, kemudian terima kasih dari lingkungan Vincenzius. Dari dulu, dari hari pemakaman 3 hari sampai sekarang, menyampaikannya sangat bagus. Dari kurnya, dari liturgi,
liturginya, semuanya sangat bagus. Saya salut. Nah, kalau kita gambarkan dengan ada yang di sini, Yohanes Penginjil, sangat jauh sekali, sangat maju. Kayaknya di sana itu enak bener. Kornya bagus, mengena, ya semuanya mengena. Gitu. Jadi tertarik saya dengan di lingkungan Bintara Jaya. Nah, kemudian kalau di sini itu kayaknya statis. Ya statisnya apa? Ya, dari dulu namanya Antonius Padua Kampung Sawah, ya lingkungannya begini-gini saja. Ya, bukan saya menjelekkan, tapi saya melihat yang kemajuan Bintara Jaya ini, wah seneng gitu loh. Itu. Saya bukan menjelek-jelekan lingkungan saya, tapi kekompakannya itu yang saya pengen tiru gitu loh. Kalau bisa. Terima kasih Pak. Iya, itu aja Bapak Ibu, Romo, sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Panitia bisa spotlight keluarga Bu Rina. Tolong Mas Tommy di spotlight. Dengan anak-anak ada nggak? Iya. Anak-anak ada nggak, Bu? Anak-anak nggak kelihatan. Diki, si Vio, Tommy. Mas Diki, Vio dan ada. Vio, Mas Tommy. Oh, nggak di video ya? Sudah. Nah, itu Diki dan Vio. Sudah. Bu Rina di mana? Dibuka itunya, mic-nya. Supaya bisa Pak ngomong. Diki masih mute, tolong dibuka. Kayaknya sinyal mereka agak lemah ya. Oh iya. Ya sudah. Ya. Tidak apa-apa. Coba unmute. Semua baik-baik ya nanti dengan dukungan doa dan keterlibatan keluarga besar. Ini sudah sampai SMA kelas SMA kelas 2. SMA. Terus kakak? Iya. sudah selesai kuliah. Baru lulus, Romo. Kuliah. Baru lulus kuliah, Romo. Romo lagi mute. Romo mute. Oh, sorry Romo. Oke. Kalau ada yang mau memotret seluruh peserta silakan. Mas Tommy tolong bisa di sebelum bubaran untuk kenangan keluarga. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak Usman. Ya. Izin. Ini ada beberapa atau katakanlah Vio mau menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu entah titipan atau apa. Kami persilakan, Vio. Iya, Pak. Ya, nanti baru berfoto ya, Mas Tommy ya. Silakan. Ya. Selamat malam, Romo Yosefus Edi Mulyono SJ, dan Bapak Ibu dan teman-teman terkasih semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fiona, saya anak bungsu dari Bapak Agustinus Musahir. Kami dari keluarga dan juga tim liturgi lingkungan Vincentius, kami menyiapkan sebuah video foto-foto kenangan dari Bapak kami yang berisi Bapak sewaktu bekerja di sekolah, mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja, dan juga foto-foto bersama keluarga dan lain-lainnya. Dan sebelumnya saya juga ingin mewakili atas nama Bapak Agustinus Musahir, meminta maaf sebesar-besarnya bila Bapak mempunyai kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya sangat meminta maaf atas nama beliau, dan semoga Bapak sekarang sudah bahagia, sudah tenang di surga bersama Yesus. Setelah ini, kami akan memutarkan video kenangan Bapak. Ya, silakan untuk Mas Tommy. Di mana
Terima kasih. Bagus. Luar biasa, Vio. Ya, Vio hebat. Bisa. Ini karya Vio, Romo. Maaf, saya Vio. Saya emosional. Pak Hasto. Vio udah semangat, dia kuat. Iya. Ya. Terus semangat ya. Ya. Ya, Pak. Ya. Bagian terakhir, Pak Romo, Vio ini juga pelayan di gereja kita dari lingkungan Vincentius menjadi putri altar. Dan saat ini sebenarnya saat Pak Agus pergi, dia lagi sibuk-sibuknya ikut sebagai panitia ulang tahun ke-37 Gereja Santa Ana. Karena kebetulan wilayah Bintara Jaya menjadi panitia. Dan OMK ini Vio sangat terlibat banyak. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih, Vio. Bagian terakhir kita membuat dokumentasi ya, foto bersama. Ya. Tommy, tolong diatur supaya... Saya titip Vio dan Diki ya. Setiap akhir bulan OMK Keuskupan itu setiap hari Sabtu sore jam 4 sampai jam 6 ya. Itu membuat Hope Fest ya. Festival Harapan. Coba ikuti di googling ya, di YouTube, dicari Hope Fest itu ajakan untuk UMK supaya terus punya harapan. Nah, mungkin bisa kami sebarkan untuk teman-temanmu UMK di paroki dan di dekanat ya. Ya, terima kasih Romo infonya. Silakan. Mas Tommy atur untuk foto dokumentasi. Siap, Bapak Ibu, ada 652 pelayan. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, semuanya sudah nyalain kameranya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu.
Terima kasih Tommy. Terima kasih. God bless Selamat you. malam semuanya. Ya, Terima selamat kasih malam Romo. semuanya. Saya pamit Selamat ya. malam. Terima Selamat kasih. malam. Malam Binlab. Terima kasih Romo, Bapak Ibu. Pak Wito Terima juga kasih selamat Romo. ya. Bapak Ibu, terima kasih Romo. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mbak Rina yang kuat ya Mbak Rina. Semangat Mbak Rina. Iya. Terima kasih. Izin Marina ya, izin lab. Selamat teman. Pak Hasto kuat ya. Dari pertama pemakaman